Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini adalah waktu yang sangat mustajab di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam, sehingga ini merupakan keberkahan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita mengisi waktu dari waktu ke waktu, terutama di hari ini, menjadi benar-benar bekal yang bermanfaat buat hidup dan kehidupan kita, baik dunia dan di akhirat. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan mengupas bagaimana cerdas berinfak di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dimanapun Anda berada, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Al-Kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa dia bisa mengendalikan dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk hari kematiannya. Ini adalah orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas bukan yang pintar matematik, kimia, biologi, orang yang hafal Quran misalnya, itu bukan hanya itu. Tapi yang paling cerdas adalah kata Rasulullah SAW, yaitu man dana nafsahu wa alima lima ba'dal maut, yaitu dia bisa mengendalikan dirinya, menahan dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk mempersiapkan hari kematiannya. Kalau seluruh amal dan kehidupan kita dipersembahkan untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian, maka inilah menjadi orang yang cerdas. Ini adalah salah satu motivasi dari Rasulullah SAW. Bukankah kita tahu bahwasanya jasad kita, waktu kita yang ada sekarang ini, kemudian hari-hari, kemudian juga harta kita, itu adalah bagian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu bahwasanya ini adalah anugerah dari Allah, maka kita harus mengetahui bagaimana cara menggunakannya supaya ini diridhoi sampai Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lupa diri bahwasanya kita hidup bukan kehendak kita. Kita enggak pernah pesan sama Allah supaya hidup tinggal di tempat yang kita berada sekarang, enggak pernah pesan kepada Allah. Tapi benar-benar ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Harta kita adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata karena kecerdasan kita sehingga menjadi sombong seperti Qarun seperti itu. Tidak. Makanya bagaimana diri dan harta kita, terutama pembahasan kita mengenai harta kita ini, menjadi cerdas berinfak terutama di bulan Ramadan. Nah, Rasulullah SAW itu kata Ibnu Abbas, beliau adalah orang yang paling dermawan. Jadi kalau melihat siapa orang yang paling dermawan adalah Rasulullah SAW. Terutama pada bulan Ramadan, beliau sangat dermawan, bahkan kedermawanan beliau itu seperti angin yang mengalir. Ini luar biasa sekali. Berarti Rasulullah SAW itu senantiasa punya program untuk berinfak. Nah, oleh karena itu, pertama mumpung kita masih hidup, kedua mumpung kita masih punya harta, maka kita harus punya program dalam sebulan Ramadan ini benar-benar kita bisa berinfak, berbagi kepada orang yang terdekat dengan kita, kepada orang-orang yang lagi saum. Itu kita harus memulai memikirkan bagaimana infak kita ini benar-benar menjadi kemuliaan untuk kita sekalian. Salah satunya adalah berinfak untuk memberikan iftar shaim, yaitu memberikan buka puasa, yang menyediakan iftar kepada buka puasa. Itu adalah bagian infak cerdas kita di bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan iftar untuk orang yang saum, maka dia akan mendapatkan pahala saum sebagaimana pahala orang saum tersebut tanpa mengurangi pahalanya. Ini diseriwayatkan Imam Muslim. Jadi bayangkan, kita menyiapkan hanya iftar saja kepada orang yang saum, kita mendapatkan pahala yang sama. Jadi kalau hari ini kita saum memberikan iftar kepada satu orang, itu sama dengan pahala saumnya 2 kali. Jadi saya 1 kali misalkan, kemudian kita dapat pahala dari orang yang berbuka puasa. Itu.
Dan bukankah kita tahu bahwasanya pahala orang yang saum itu dilipat gandakan sampai nggak terbatas kalau saum itu. Karena kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa saum itu adalah untukku, maka aku akan membalasnya sesuai dengan aku yang kehendaki. Jadi tidak ada hitungan lagi saum itu 10 kali lipat, 700 kali lipat. Jadi berlipat-lipat. Ini perniagaan yang luar biasa, sehingga kita harus cerdas bagaimana mengkondisikan infak kita di setiap harinya itu benar-benar menjadi lipatan pahala. Kita nggak punya waktu banyak dalam kehidupan ini. Sedikit Rasulullah SAW mengatakan bahwa umatku itu diberikan umur 60-70 tahun. Gak lama sebagaimana umat-umat terdahulu. Tapi diberikan keutamaan yang luar biasa. Pahalanya dilipatkan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Atau 10 kali lipat itu berapa persen? 1000. Kalau ngitung berarti 1000% dan 70.000%. Jadi di mana ada perniagaan yang sebesar ini keuntungannya? Nggak ada. Kecuali perniagaan berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat rugi sekali kalau seandainya kita tidak berinfak itu kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi lakukan infak itu hanya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah. Karena ini adalah keuntungannya yang luar biasa. Berbeda dengan manusia, mungkin kita berdagang dengan manusia, aksi jual beli, itu keuntungannya mungkin ya paling besar juga 100%. 1 kali lipat. Itu paling besar. Allah sudah menyiapkan berapa? 10, 700 dan tidak terbatas. Jadi ini yang luar biasa. Yang kemudian para sahabat Rasulullah SAW melakukan berinfak fisabilillah pada bulan Ramadan. Makanya para sahabat itu memenangkan kemenangan-kemenangan perjuangan itu di bulan Ramadan. Mereka berlomba-lomba untuk berinfak fisabilillah. Ini yang pertama yang harus kita perhatikan, bahwasanya bagaimana infak kita itu benar-benar menjadi lipatan pahala. Coba kalau kita lihat sekarang ini, orang justru di bulan Ramadan itu menjadi pedagang dadakan. Itu sangat boleh. Jadi banyak sekali pedagang-pedagang dadakan di pinggir jalan ya. Kemudian sebenarnya dia nggak biasa berdagang gitu, tapi kemudian pada bulan Ramadan ini mucikari. Karena manusia pada saat itu ternyata pada saat bulan Ramadan bukan harusnya ngirit kan biasanya. Kalau saum itu berarti kan kita menghilangkan makan siang ya kan. Ini malah tidak. Bahkan pengeluaran pada bulan Ramadan itu lebih banyak daripada bulan-bulan yang lainnya. Karena dia ketika mempersiapkan sahur, pengen sahur yang enak, yang tadinya pokoknya macam-macam disiapkan kan seperti itu. Sekalipun itu boleh, tapi ingat bahwasanya esensi saum itu salah satunya adalah harus menjadikan kita menjadi pribadi orang yang bertakwa. Indikator ketakwaan itu kata Ali bin Abi Thalib adalah wal qana'atu bil qalil, yaitu dia merasa puas dengan yang sedikit. Nah, saum mengajarkan kita bahwasanya saat kita berbuka saum itu sebenarnya cukup dengan pas waktu buka itu ketika minum 1 gelas air, 3 butir kurma, itu rasanya sudah menggantikan haus selama 1 hari kan gitu. Ini pelajaran bahwasanya sebenarnya dunia itu cukup dengan segitu aja udah cukup, nggak usah berlebih-lebihan. Sisanya apa? Infakin aja udah kan gitu. Karena infak itu ketika kita memberikan berbagi dengan orang lain itu menjadi melipatkan pahala saum kita. Ketika kita misalnya bisa mampu untuk 1 orang memberikan iftar shaim, kita mendapatkan 1. 10 orang, 100 orang, 1000 orang kita siapkan. Bayangkan dalam 1 hari kita mendapatkan pahala yang banyak. Nggak usah banyak-banyak lah, sebutir kurma saja. Karena Rasulullah SAW menekankan kepada kita, menganjurkan atau memotivasi kita itu anfiqu walau kana bisikit tamrah. Berinfaklah kalian walaupun hanya dengan sebiji kurma, secuil kurma bahkan, seperti itu. Ini adalah motivasi di bulan Ramadan ketika infak-infak kita ini benar-benar menjadi lipatan pahala saum. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana infak kita benar-benar membangun kepribadian kita. Jadi jadikan bahwa infak itu bisa melembutkan hati kita. Seandainya yang kita tahu kan tentang diri kita adalah kita. Misalkan kita punya sifat kikir gitu. Kita tahu sebenarnya sih kita itu sulit untuk memberi. Maka infak itu adalah obat kekikiran. Bukankah kita harus tahu bahwasanya hakikat infak itu adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya
infak itu adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Bahkan kebakhilan itu sesungguhnya adalah bakhil terhadap diri kita sendiri. Wa may yabkhal fa innahu yabkhalu li nafsihi. Barang siapa yang bakhil, maka sesungguhnya kebakhilan itu adalah untuk dirinya. Maka terapinya atau obatnya adalah senantiasa berinfak. Cobalah mulai dari sekarang itu programkan infak setiap hari gitu. Jadi kalau boleh punya slogan, tiada hari tanpa berinfak di bulan Ramadan. Wah, itu luar biasa. Sehingga benar-benar hati kita akan menjadi lembut, hati kita akan pemurah. Kita tahu bahwasanya orang yang menerima infak itu bahagia. Orang yang diberi itu dia akan bahagia. Tapi ketahuilah bahwasanya ketika kita memberi itu jauh lebih bahagia. Sehingga kebahagiaan itulah yang akan melembutkan hati kita sehingga kita menjadi orang yang dermawan. Dan ini adalah sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW itu pada bulan Ramadan itu lebih dermawan lagi dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya bahwasanya infak ini adalah menjadikan kita ahlul jannah, yang dimana di situ dibukakan pintu babus sedekah. Ya, bahwasanya gini, pada bulan Ramadan ini kan pintu-pintu surga dibuka. Ini adalah kabar gembira, kabar gaib yang kita harus bergembira dengannya. Terkadang orang berpikir, ngapain sih dibuka pintu surga gitu kan. Kalau dia tidak tahu tentang keutamaan dan bagaimana fadilah surga. Kemudian setelah itu ketika kita tahu bahwasanya pintu surga itu dibuka, di mana semua sumber kenikmatan ada di sana, maka kita seorang mukmin harus beriman terhadap kabar gaib ini. Kemudian setelah beriman kita gembira dengan kabar ini. Di pintu surga itu ada namanya bab sedekah, yaitu bab sedekah, pintu sedekah. Dan ini tidak diberikan kecuali kepada ahli sedekah. Kan ada bab shalah, ada bab rayyan. Rayyan ini adalah buat diperuntukkan untuk ahli saum. Jadi dia bukan hanya saum saja di bulan Ramadan, tapi juga dia menghidupkan saum-saum sunnah. Ini juga bagian dari ahli saum. Begitu juga dengan sedekah. Sedekah itu ada sedekah yang wajib yaitu berupa zakat, ada juga yang berupa sunnah yaitu berinfak untuk fisabilillah dan yang lainnya. Gitu, seperti itu. Ini adalah yang harus dikuatkan dalam diri kita ketika kita berinfak fisabilillah, maka sesungguhnya itu adalah akan melembutkan hati kita dan menjadikan kita menjadi ahlul jannah melalui babus sedekah. Ini barangkali untuk pembukaan dari materi ini, mudah-mudahan kita kembangkan di dalam dialog. Insyaallah. Wallahu a'lam.